channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam video ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Darah Si Kembar Siam. Ini terjadi sekitar tahun 70-an di sebuah desa terpencil di Kalimantan. Ada satu keluarga yang sangat miskin. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak mereka. Pak Jabu bekerja sebagai penyadap karet milik tetangganya, sementara istrinya tinggal di rumah menjaga anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu dan mengurus rumah. "Mah, aku lapar, Mah," rengek dua anak kedua Pak Jabu yang berumur 4 tahun itu. "Sabar ya nak, semoga ayahmu dapat pinjaman beras," ujar istri Jabu. "Mah, kalau ayah dapat pinjaman beras, aku ingin sekali makan bubur," ujar Ije anak pertama yang berumur 7 tahun itu. "Iya nak, Uma akan membuatkan bubur untuk kita. Doakan saja semoga ayahmu berhasil mendapatkan pinjaman," ujar ibu mereka. Sementara anak mereka yang ketiga dan masih berumur 1 tahun itu hanya bisa merengek karena menahan lapar. Terlihat dari jauh ayah mereka datang membawa sesuatu. "Apa?" teriak kedua anaknya yang berlari ke arah ayah mereka. Dengan wajah tersenyum, Jabu memeluk tubuh anaknya. "Ayah dapat berasnya?" tanya Ije. Mang Jabu memilih diam dan segera masuk ke rumah mereka yang kecil itu. "Bagaimana, Bah? Dapat pinjamannya?" tanya istri Mang Jabu dengan raut wajah khawatir. "Tidak, Mah. Lalu aku ke rumah saudaraku dan dia memberikan ini untuk kita makan hari ini," ujar Jabu menyerahkan bungkusan yang berisi sedikit beras itu. "Ya sudah, tidak apa-apa, Bah. Yang penting anak-anak bisa makan. Dari tadi kemarin mereka tidak makan," ujar istrinya seraya mengambil bungkusan berisi beras itu. Malam harinya setelah anak-anak mereka tertidur pulas, istri Mang Jabu mendekati suaminya yang sedang duduk di luar rumah. "Bah, besok kita mau makan apa ya?" ucap istrinya. "Semenjak kemarau ini getah karet sudah kering dan tidak mau keluar lagi. Walaupun sudah dibuat beberapa mata turian, kita saja belum menghasilkan karet. Kalau begini terus, aku harus mencari pekerjaan lain, Ma," ujar Jabu pada istrinya. "Pekerjaan apa, Bah?" tanya istrinya. "Pekerjaan apapun, Ma. Yang penting kita tidak kelaparan," ujar Mang Jabu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Mang Jabu pergi mencari pekerjaan baru. Sore harinya dengan wajah cerah Mang Jabu pulang membawa berbagai macam makanan dan minuman untuk anak istrinya di rumah. Anak dan istrinya menyambut kedatangan Mang Jabu dengan wajah senang. "Ini makanan untuk kalian, ayo dimakan," ujar Mang Jabu seraya menyerahkan bungkusan besar itu. "Bah, banyak sekali makanan ini," ujar istri Mang Jabu senang. "Ini juga ada uang untuk Uma, bayar hutang kita ya, Mah," ujar Mang Jabu seraya menyerahkan beberapa lembar uang 100.000. "Memangnya Abah kerja apa? Dalam 1 hari bisa menghasilkan uang sebanyak ini?" ujar istri Mang Jabu heran. "Sudahlah, Mah, yang penting kamu dan anak-anak tidak kelaparan lagi,"
ujar Mang Jabu seraya tidur membelakangi istrinya. Istri Jabu merasa ada yang tidak beres pada suaminya itu, namun dia tidak berani untuk bertanya lebih jauh lagi. Sebulan berlalu, keadaan keluarga mereka sudah jauh lebih baik. Namun sore itu suaminya diantar pulang oleh beberapa warga dengan keadaan babak belur. "Kenapa suamiku?" tanya istri Jabu histeris. "Jabu dipukuli warga desa sebelah karena kedapatan mencuri," ujar salah seorang warga yang mengantar suaminya itu. "Ya Tuhan, sejak kapan kau mencuri, Bah?" ujar istri Jabu seraya memapah suaminya masuk ke dalam rumah. "Maafkan aku, Mah. Ini semua aku lakukan karena aku tidak ingin kau dan anak-anak kita kelaparan," ucap Jabu. "Tapi tidak begitu caranya, Bah," ujar istrinya. "Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Mah," ujar Jabu. Istrinya hanya diam sembari mengobati luka-luka suaminya. Berminggu-minggu berlalu sejak kejadian itu. Jabu kembali bekerja keras, namun hasil yang didapatkan tak sebanyak yang diharapkan. "Ma, apa kau tidak bosan hidup susah seperti ini?" ujar Jabu di suatu malam. "Walaupun bosan, kita bisa apa, Bah? Bisa makan saja, aku sudah bersyukur," ujar istrinya. "Aku pernah mendengar cerita teman-temanku. Katanya tidak jauh dari desa ini ada tempat yang disebut sarang jin. Di sana kita bisa meminta kekayaan," ujar Jabu. "Jangan, Bah. Kaji Sugi itu pasti ada tumbalnya. Aku takut anak-anak kita yang akan dijadikan tumbal persembahan itu," ujar istri Jabu. "Tidak, Ma. Yang ini tidak menumbalkan anak-anak kita. Kita hanya perlu mencari anak-anak yang terlahir kembar siam," ujar Jabu. "Kembar siam? Sulit itu, Bah," ujar istrinya. "Tapi setidaknya itu lebih baik daripada harus menumbalkan anak-anak kita," bisik Jabu. "Lalu Abah kapan ke sana?" tanya istri Jabu. "Malam ini, kalau kau mengizinkan," ujar Jabu. Istrinya mengangguk. "Pergilah, Bah, aku mengizinkanmu," ujar istrinya. Kemudian singkat cerita, malam itu Jabu berangkat ke tempat yang dimaksud dengan sarang jin itu. Singkatnya, setelah mengadakan beberapa ritual dan perjanjian, akhirnya Jabu diperbolehkan pulang. Dengan wajah senang, Jabu bergegas masuk ke dalam rumahnya. "Anak-anak sudah tidur, Mah?" tanya Jabu pada istrinya yang sedang berada di dapur. "Iya, bagaimana usahamu ke sana? Lancar, Bah?" tanya istrinya. "Lancar, Mah. Dia akan memberikan harta yang banyak untuk kita dengan syarat 7 nyawa kembar siam yang harus hidup sampai berumur 7 tahun. Mereka akan disembelih di sana, dan darahnya itulah yang akan membuat kekayaan kita semakin banyak, Mah," ujar Jabu seraya memperlihatkan beberapa kantong yang dipenuhi emas. "Sebanyak ini, Bah?" tanya istrinya tidak percaya. Dengan tangan gemetar, istri Jabu memegang emas itu. "Iya, Mah, ini hanya permulaan. Kalau kita bisa mencarikan kembar siam itu, kita akan semakin kaya raya. Besok kita jual emas-emas ini, dan kita akan segera pindah dari kampung ini. Di kampung kecil begini tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan kembar siam itu," ujar Jabu. Istrinya mengangguk. "Kita membeli rumah besar di kota saja, Bah," ujar istri Jabu. "Ya, apapun akan Abah berikan untuk Uma dan anak-anak," ujar Jabu. "Kita sudah lama hidup susah, Mah. Hampir setiap hari harus menahan lapar. Sekaranglah saatnya kita merubah kehidupan kita, Mah," ujar Jabu lagi. Keesokan harinya Jabu berangkat untuk menjual emas-emas yang dia dapatkan dari sarang jin itu. Siang harinya Jabu pulang membawa banyak sekali barang belanjaan, dan tidak lupa dia membayar semua hutang-hutangnya pada warung-warung kecil di desanya.
Sesampai Jabu di rumahnya, anak dan istrinya sudah menunggu di depan pintu dengan senyuman cerah. Jabu segera memberikan barang-barang yang dia bawa untuk anak-anaknya. "Mah, besok kita akan pindah ke kota lain," ujar Jabu. "Ya, Bah," jawab istrinya. "Baju yang lama jangan dibawa, Mah. Kita tinggalkan saja semuanya di sini. Nanti setelah sampai di kota, kita akan membeli semua keperluan kita, Mah," ujar Jabu. "Iya, Bah, berarti kita berangkat tidak membawa apa-apa," ujar istrinya. "Ya, Mah, kita berangkat sekarang saja," ujar Jabu. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah kota. Di sana mereka membeli sebuah rumah yang lumayan besar untuk mereka tempati. "Wah, ada orang kaya yang baru pindah ke rumah itu," ujar orang-orang yang melihat Mang Jabu dan istrinya sedang beberes rumah itu dan membeli semua peralatan rumah lainnya. Berbulan-bulan mereka tinggal di rumah itu. Keluarga Jabu dikenal sangat baik dan ramah pada orang-orang di sekitar rumahnya. Tidak jarang mereka memberikan bahan makanan secara cuma-cuma pada tetangga-tetangganya itu. Kedermawan Mang Jabu pun terkenal hingga ke seluruh kota. Pada saat itu mereka menjuluki Mang Jabu dengan sebutan orang kaya yang baik hati. Hingga pada suatu hari ada seorang lelaki yang datang kepada keluarga Jabu. "Pak, istri saya ingin melahirkan, tapi kami tidak punya uang. Semua uang kami habis karena sejak hamil anak kami. Istri saya sering sakit-sakitan, Pak. Kata dukun beranaknya anak kami kembar siam," ujar lelaki itu terisak. Mang Jabu mendengar itu tersenyum senang, namun senyumannya disembunyikan. "Tenang saja, Pak. Kami sekeluarga akan membantu kalian. Bahkan sampai anak itu lahir, kami akan membantu kalian," ujar Jabu seraya merangkul bahu lelaki itu. "Beneran, Pak?" tanya lelaki itu. "Ya, sekarang Bapak pulang saja dan bawa uang ini untuk keperluan Bapak dan istri. Jangan tinggalkan istri Bapak sendirian. Kalau perlu Bapak tidak usah bekerja. Saya akan membiayai kehidupan kalian," ujar Jabu seraya menyerahkan uang yang lumayan banyak pada masa itu. "Ini, ambillah uang ini. Kalau nanti habis, kau boleh minta kemari lagi. Pastikan anak yang dikandung istrimu itu sehat-sehat saja ya, karena seperti apapun anak kamu, ia adalah rezeki," ujar Jabu tersenyum. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak," ucap lelaki itu dengan tangan gemetar. "Ya, ingat ya, jangan biarkan istrimu lelah. Kau harus pastikan anak dalam kandungan istrimu itu baik-baik saja," ujar Jabu lagi. Lelaki itu mengangguk dan segera berpamitan pulang pada Jabu. "Kita hanya menunggu waktu, Mah," ujar Jabu pada istrinya setelah lelaki itu pulang dari rumah mereka. "Tapi kita harus memastikan anak kembar yang dikandung istrinya itu memang benar-benar kembar siam, Bah. Kalau perlu, suruh saja mereka untuk menempati rumah kita yang di samping itu, agar kita bisa mengawasi dan menjaga anak itu nantinya hingga berumur 7 tahun, ujar istrinya Jabu. "Ya, kau benar, Mah. Besok Abah akan meminta mereka untuk tinggal di rumah," ujar Jabu dengan senyum cerah. Singkatnya, kedua suami istri itu akhirnya mau untuk tinggal di rumah Jabu yang terletak di sebelah rumah besar Jabu. Bulan pun berganti. Tibalah saatnya istri dari lelaki, panggil saja namanya Amok, itu melahirkan anak kembar mereka. Malam itu Amok mengetuk keras pintu rumah Jabu. Setelah Jabu dan istrinya membuka pintu, lalu Amok mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan malam itu. Karena tidak ada yang menjaga istrinya, maka Amok meminta tolong pada Jabu dan istrinya untuk menemani istrinya sementara Amok menjemput dukun beranak. "Mah, kau temani saja istrinya Amok. Aku akan mempersiapkan semuanya,"
barang-barang yang akan digunakan untuk penduduk dukun beranak itu, ujar Jabu seraya menepuk pundak istrinya. Lalu tanpa banyak bicara, istri Jabu segera menuju ke rumah mereka yang sekarang ditempati oleh suami istri itu. Sesampainya di rumah itu terlihat istri Amok, panggil saja namanya Rati, sedang berbaring dengan diranjang sambil memegang perutnya yang sangat besar itu. "Apa air kedubannya sudah pecah?" tanya istri Jabu. "Sepertinya sudah, Kak," jawab Rati dengan wajah meringis. "Aduh, berarti sebentar lagi kamu akan segera melahirkan, Rat," ujar istri Jabu panik. "Semoga saja Amok dan dukun beranak itu segera datang," ujar istri Jabu sembari mengelus dadanya. "Kak, tolong ambilkan aku air putih, Kak. Aku haus," pinta Rati dengan suara lemah. Istri Jabu segera ke dapur untuk mengambil segelas air putih untuk Rati. Namun sekembalinya istri Jabu dari dapur, dia terperanjat kaget dengan pemandangan mengerikan itu. Ada seorang dengan kepala yang masuk ke sela-sela paha istri Amok. "Bangsat kau Panguluh!" teriak istri Jabu seraya mengambil tombak yang ada di dinding rumah itu. Panguluh itu menoleh ke arah istri Jabu. Dengan marah makhluk itu menyerang istri Jabu. Dengan tombak di tangannya, istri Jabu berusaha melawan makhluk itu. "Tidak akan kubiarkan kau memakan anak itu," teriak istri Jabu. Suara makhluk itu sangat menakutkan. "Ah!" jerit istri Jabu tersungkur karena diserang makhluk itu. Jabu yang sayup-sayup mendengar teriakan istrinya segera menyusul ke rumah sebelah. "Astaga!" ujar Jabu seraya mencabut mandaunya lalu mengambil sedikit pasir di halaman rumah. Dengan gesit Jabu menebas punggung makhluk itu dan memasukkan segenggam pasir ke dalam luka bekas tebasan mandaunya itu. Makhluk itu meraung kesakitan dan segera berlari keluar rumah. "Kau tidak apa-apa, Mah?" tanya Jabu. "Astaga, apa yang terjadi?" jerit Amok yang melihat istrinya terbaring lemah dengan darah yang membanjiri tempat tidurnya. "Sepertinya istrimu diserang Pangulu, Mok," ujar dukun beranak itu yang sedang memeriksa kemaluan Rati. "Karena kalau cuma kuyang, lukanya tidak akan sebesar ini," tambah dukun beranak itu lagi. "Istrimu sudah kehabisan banyak darah, Mok. Kita harus secepatnya mengeluarkan anak kalian dari perut istrimu agar anakmu tetap hidup. Tapi istrimu tidak akan selamat karena pendarahan dan luka yang mengakibatkan ususnya ikut terluka karena makhluk itu," ujar dukun beranak itu lagi. "Untung saja anak kalian tidak sempat ditarik paksa keluar oleh Pangulu itu," ujar dukun beranak lagi. Amok sesaat terdiam, tubuhnya terguncang, air matanya merembes keluar, membayangkan dia harus kehilangan istrinya itu. "Baiklah nih, selamatkanlah anakku," ujar Amok dengan sedih. Dukun beranak itu segera menyiapkan sesuatunya untuk membantu kelahiran anak kembar Amok. Singkat cerita, setelah melewati proses persalinan yang sangat sulit, akhirnya bayi kembar siam itu pun terlahir ke dunia. "Bayinya kembar siam, Mok, perempuan," ujar dukun beranak itu beberapa saat setelah melahirkan bayi itu. Rati meninggal dunia. Jabu dan istrinya membantu semua keperluan pemakaman dan semua kebutuhan anak Amok. Sementara Amok masih dibalut kesedihan atas kepergian istrinya. "Terima kasih, Pak. Saya sudah sangat merepotkan Bapak dan Ibu. Besok saya dan anak saya akan pindah ke rumah lama saja, Pak. Saya tidak ingin terus merepotkan Bapak dan Ibu," ucap Amok di suatu malam saat dirinya sedang berada di rumah Jabu. "Jangan berbicara seperti itu, Mok. Kita ini sudah seperti saudara.
Lagi pula rumah ini sudah aku hadiahkan untuk kau dan anakmu. Kalau kau tinggal di sini, istriku bisa membantu menjaga anakmu jika kau bekerja, ujar Jabu. Terima kasih, tapi selama ini kami sudah sangat merepotkan kalian sekeluarga. Dan sekarang saya rasa saya dan anak saya harus kembali ke rumah kami yang dulu. Saya tidak enak jika harus terus-menerus merepotkan keluarga Pak Jabu, ujar Amok seraya menunduk. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, Mok. Tapi sebagai balasannya, kamu harus bekerja di tempatku. Kamu tidak boleh menolak, ujar Jabu setengah memaksa. Dalam hati Amok berpikir, betapa baiknya keluarga Jabu ini, tanpa dia tahu maksud sebenarnya di balik kebaikan suami istri itu. Akhirnya Amok dan anak kembarnya yang masih bayi itu pun kembali menempati rumah mereka yang dulu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tahun-tahun berlalu, selama itu keluarga Jabu masih sering berkunjung ke rumah Amok dan anak-anaknya. Tak terasa anak-anak Amok sudah berusia 6 tahun 6 bulan. Bah, 6 bulan lagi kita akan bertambah kaya raya, bah, ujar istri Jabu di suatu malam. Iya, mah, aku juga tidak menyangka anak si Amok itu bisa hidup dan bertahan selama itu tanpa ibu pula, ujar Jabu tersenyum. Baguslah, bah. Itu artinya kesempatan kita menjadi kaya raya akan semakin besar, ujar istrinya Jabu seraya memeluk suaminya. Akhir-akhir ini Jabu dan istrinya tidak terlihat ke rumah Amok lagi. Mereka sepertinya sangat sibuk. Amok pun tidak curiga sedikit pun dengan Jabu dan istrinya itu. Hingga tiba di suatu malam saat Amok sedang bekerja. Kira-kira sekitar pukul 9, tapi Amok belum juga pulang. Anaknya mulai cemas pada ayahnya yang belum juga pulang. Saat anak kembar itu sedang berbaring, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara-suara di luar rumah. Siapa di luar? Tanya anak kembar itu. Saat anak kembar Siam itu merangkak dari tempat tidur ke arah pintu rumah mereka, tiba-tiba ada seorang berbaju serba hitam yang menangkapnya. Tidak sempat berteriak, tiba-tiba mulut anak itu disumbat dengan kain. Jabu dan istrinya dengan penutup wajah membawa anak kembar Siam itu. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di tempat yang disebut Jabu dengan sarang jin itu. Hati-hati, mah, ujar Jabu pada istrinya. Istri Jabu melihat ke sekeliling tempat itu. Menyeramkan, ada lubang bulat yang lumayan dalam di depan mereka. Apa dulu Abah mendapatkan emas-emas itu di sini? Tanya istrinya. Dulu itu Abah di sebelah sana. Hanya saja dalam perjanjian itu, kalau Abah sudah mendapatkan kembar Siam, Abah diharuskan menyembelihnya di dalam lubang ini, mah, ujar Jabu. Tapi lubang ini sepertinya dalam sekali, bah. Apa kita bisa masuk ke sana? Tanya istri Jabu. Semuanya sudah dipersiapkan, mah. Kita hanya perlu berjalan hati-hati melewati tangga tanah ini, ujar Jabu lagi. Mereka menuruni tangga itu dengan sangat hati-hati. Setelah sampai di dalam lubang itu, istri Jabu terpana melihat isi lubang yang sangat luas dengan dinding dan lantainya berserakan emas-emas yang sangat banyak. Banyak sekali emas-emas di dalam sini, bah, ujar istrinya. Ayo kita lakukan ritual ini, mah, agar kita bisa secepatnya pulang, ujar Jabu lagi. Kembar Siam itu mereka letakkan di atas batu bundar yang ada di situ. Lalu penutup kepala kedua kepala kembar Siam itu mereka lepaskan. Paman, ujar kembar Siam itu. Jabu tidak menghiraukan kembar Siam itu. Lalu dengan kasar Jabu mengambil batu yang dibentuk seperti ujung tombak yang lancip. Telanjangi anak itu, mah, perintah Jabu.
Teriakan anak kembar siam itu menggema di dalam lubang itu. Sesaat kemudian setelah istrinya selesai menelanjangi si kembar siam, Jabu mendekati tubuh anak itu. "Jangan, Mang, jangan!" teriak anak itu ketakutan. Dengan wajah dingin Jabu menancapkan ujung batu yang lancip itu pada tenggorokan anak itu. Darah mengalir dari luka itu. Jabu tersenyum lalu kembali menusuk perut anak kembar siam itu. Sesaat setelah itu kembar siam itu mati. Darah yang mengalir dari luka tusukan itu membasahi batu. Dan tiba-tiba dari bawah batu itu muncul banyak sekali emas dan permata yang berkilauan. "Ayo mah, kita kumpulkan semua harta ini," ujar Jabu dengan wajah senang. Tahun-tahun berlalu, Amok menjadi gila karena kehilangan anaknya yang sangat dia sayangi itu. Dan kabar terakhir yang didengar tentang dia melompat dari jembatan dan mati seketika. Sementara Jabu dan keluarganya sangat kaya raya, mempunyai beberapa buah rumah mewah, tanah yang luas dan persawahan. Sudah 4 pasang kembar siam yang mereka tumbalkan. Namun saat ingin mencari tumbal yang kelima, Jabu kecelakaan dan membuatnya meninggal dunia di tempat. Dan ritual sesembahan tumbal itu tetap harus dilakukan oleh penerus Jabu, yaitu istri dan anaknya. Namun saat Ije anak sulung Jabu mendengar cerita ibunya itu, dia sangat marah dan menolak mentah-mentah untuk meneruskan pesugihan itu. "Aku tidak akan pernah mau, Mah. Lebih baik aku hidup dalam kemiskinan daripada kaya dalam kemusyrikan," bentak Ije yang saat itu berumur 24 tahun. "Tolonglah, Nak. Semua kekayaan ini akan diambil jin itu jika kita tidak mencarikan tumbal untuknya," isak ibunya. "Biarlah, Mah, biarlah," ujar Ije lalu pergi dari hadapan ibunya. Ije membawa adik-adiknya keluar dari rumah itu dan meninggalkan ibu mereka sendiri. Singkatnya, setelah Ije menolak meneruskan pesugihan itu, kekayaan mereka mulai habis, hingga akhirnya tidak tersisa sedikit pun. Karena malu dan ditinggalkan anak-anaknya, istri Jabu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Ije dan adik-adiknya sangat sedih karena kehilangan ibu mereka. Namun di sisi lain Ije juga lega karena pesugihan itu sudah berakhir. Namun setelah beberapa tahun kejadian itu, saat Ije menikahi seorang perempuan dan siap menunggu kelahiran anak mereka, tiba-tiba kabar buruk datang. Karena menurut dukun beranak, istri Ije akan melahirkan anak kembar siam. Bahkan itu terjadi tidak hanya pada Ije, tapi pada kedua adiknya juga. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika anak itu berumur 7 bulan, pasti akan meninggal. Begitu seterusnya. "Mungkin inilah karma," ujar Ije. "Sedikit banyaknya kami bertiga juga pernah ikut menikmati hasil pesugihan darah kembar siam itu," ujar Ije seraya meneteskan air matanya. Hingga saat ini Ije tidak memiliki anak yang hidup, karena anak mereka selalu terlahir kembar siam. Dan saat berumur 7 bulan bayi kembar siam itu akan meninggal. Entah apa penyebabnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Darah Si Kembar Siam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari video ini. Tentunya kalian pasti tahu kalau pesugihan itu jelas bertentangan dengan ajaran agama. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, dan semoga kita semua masih dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel